Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa khususan ila muallif hadzal kitab nafa'ana Allah bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga karunia-Nya yang alhamdulillah pagi hari ini kita masih kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita pada pagi hari ini mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Safinatun Najah yang kemarin baru saja kita menyelesaikan tentang rukun Islam ya. Maka sekarang kita akan masuk bicara tentang iman. Di kemarin kita bicara tentang Islam ya. Kemudian hari ini kita akan mulai bicara tentang iman ya. Apa itu iman, apa saja rukun iman dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala arkanul imani sittatun. Bermula segala rukun iman itu 6. Jadi rukun iman ada 6. Ini sih udah pada apal ya. Sudah pada apal rukun iman adalah ada 6. Antuk minabillahi, pertama bahwa engkau percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun iman ini udah apal. Kita udah apal di luar kepala. Rukun Islam ada 5 ya. Apal pasti. Rukun iman ada 6. Semuanya insya Allah pasti sudah hafal. Karena memang kita dari kecil sampai sekarang itu ya, berulang kali diajarkan tentang rukun Islam dan rukun iman. Tapi bagaimana sebenarnya yang disebut dengan iman? Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Jadi dijelaskan al-iman lughatan
iman secara bahasa itu artinya at-tasdik. Tasdik itu artinya membenarkan. Iman itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya percaya. Percaya, iman itu ya percaya, mengimani berarti mempercayai. Maka kemudian dulu Nabi Muhammad SAW mendapatkan julukan Al-Amin, ay Al-Ma'mun, artinya yang dipercaya. Orang memiliki amanah artinya dia dipercaya. Amanah itu artinya kepercayaan. Mendapatkan amanah, mendapatkan kepercayaan. Nah ini asal katanya dari suku kata yang sama. Amanah ini alif, mim, nun. Jadi orang yang beriman berarti orang yang percaya. Secara bahasa amanah ini juga bisa berarti aman. Aman itu berarti tidak dalam kondisi berbahaya. Maka orang yang beriman insya Allah adalah orang-orang yang aman nanti di alam kubur dan di akhirat. Yang repot ini adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak aman. Di amana yu'minu imana. Jadi iman itu kalau dalam ilmu shorof adalah isim masdar dari fiil amana yu'minu yang artinya iman, artinya percaya. Nah, artinya iman itu adalah tasdik, kita membenarkan. Contoh ya, ada si fulan pulang dari pasar. Dari pasar ketemu sama temennya nih di Masjid Al-Ikhlas. Bang, saya baru pulang dari pasar Depok. Di pasar Depok sekarang lagi diskon besar-besaran. Ada banyak potongan harga. Beras satu karung yang biasanya harga 500.000 sekarang harganya cuma 200.000. Temannya kemudian percaya ya. Dia membenarkan, oh iya benar. Di pasar Depok emang lagi ada diskon gede-gedean. Harga beras yang dari 500.000 sekarang harganya 200.000. Dia benarkan, dia membenarkan. Itu berarti sudah mentasdik. Kalau dia mentasdik berarti dia sudah mengimani atas apa yang diceritakan oleh si fulan yang tadi baru pulang dari pasar. Ini kan sama seperti cerita Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ketika mendengarkan cerita Nabi Muhammad SAW yang di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi cerita pada para sahabat tentang Isra wal Mi'raj. Banyak yang enggak percaya. Ya. Artinya tidak percaya, tidak iman apa? Tidak membenarkan. Tidak membenarkan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu orang yang pertama kali membenarkan, mengimani dari cerita Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi iman secara bahasa itu artinya tasdik, ya, membenarkan. Nah, kalau untuk membenarkan hal-hal yang bisa langsung kita lihat itu gampang, Pak. Ya. Misalnya saya katakan, ya, batu granit ini warna hitam. Ya. Batu granit nih, granit masjid ini warna hitam, ini yang ada di depan. Kita lihat, kita bisa langsung percaya, oh iya, itu warna hitam. Ya. Karena kita langsung melihat. Atau kita langsung menyaksikan. Kok tumben ya subuh ada larung? Biasanya maghrib larung pada keluar, sekarang subuh. Sisanya. Nah ini ya,
Kalau kita lihat langsung itu gampang, Pak, kita percaya langsung. Nah masalahnya kadang kalau kita tidak pernah melihat langsung, tidak pernah menyaksikan langsung. Nah, sementara urusan iman ini banyak hal-hal yang kita mengimani hal-hal yang gaib. Apa artinya gaib? Gaib artinya tidak kelihatan, tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Itu namanya gaib. Tapi ya beriman memang harus begitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, coba di dalam surah Al-Baqarah. Yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman pada hal-hal yang gaib. Gitu. Hal-hal yang gaib itu hal-hal yang memang tidak bisa tertangkap oleh panca indera. Kita beriman kepada Nabi, nggak pernah kita ketemu sama Nabi, cuma dengar cerita aja. Nabi Muhammad gaib, kita nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Kita beriman kepada para khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Pernah kita ketemu sama mereka? Nggak pernah. Artinya apa? Gaib, nggak kelihatan, nggak tahu kita. Tapi kita beriman. Nah, kalau misalnya dibilang Presiden Indonesia namanya Joko Widodo, misalnya begitu ya. Pernah lihat kita orangnya, entah itu di TV, entah itu ada yang pernah ketemu langsung. Kemudian kita benarkan, oh iya benar, saya membenarkan memang. Saya pernah melihat namanya Presiden Indonesia itu Joko Widodo. Tapi Nabi Muhammad, Abu Bakar, Zaid bin Sabit, para sahabat-sahabat Nabi, malaikat, ada namanya Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Pernah kita ketemu sama Israel? Belum pernah. Tapi akan ketemu, cuma nggak tahu kapan. Ada malaikat Jibril. Pernah kita ketemu malaikat Jibril? Belum pernah kita ketemu. Tapi kita harus beriman kepada malaikat Jibril. Nah, jadi iman itu artinya tasdik, membenarkan. Nah, kemudian kalau dilihat secara pengertiannya, terus iman ini sebenarnya apa? At-tasdiqu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kita itu sebenarnya adalah membenarkan apa-apa yang datang atau dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya di situ, Pak. Apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, itu harus kita benarkan, harus kita yakini, harus kita imani. Jadi al-imanu tasdiqu bima bihi ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak Sayyidina Abu Bakar, pokoknya apa aja yang diceritain sama Nabi, ya, diterima, diyakini, diimani. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung dapat informasinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat perantara. Siapa perantaranya? Malaikat Jibril. Nabi Muhammad dapat wahyu, ya. Nabi Muhammad dapat ilmu, semuanya sumbernya langsung dari Allah lewat malaikat Jibril. Jadi itu al-imanu tasdiqu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman sama Al-Qur'an, ya. Dan seterusnya dan yang lainnya. Karena Al-Qur'an adalah wahyu, ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang kemudian dikumpulkan. Jadi semuanya yang apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW kita imani. Sesimpel itu, sesederhana itu yang disebut dengan iman kepada apa yang disebut dengan iman dalam agama kita. Nah, iman itu sendiri ada tingkatannya, Pak. Iman ada tingkatannya. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajaa, syarah daripada kitab Safinatun Najah. Iman itu ada 5 tingkatan.
Ya. Ada berapa? Ada 5. Nah, nanti kita ukur nih iman kita pada tingkatan mana ya. Yang pertama, iman taklid. Iman taklid. Taklid itu secara bahasa artinya ikut. Ya. Taklid secara bahasa artinya ikut. Iman taklid artinya dia beriman, dia percaya pada Allah, percaya pada Rasulullah, bi ghairi ma'rifati dalil, tanpa dia mengetahui dalil-dalilnya. Itu namanya iman taklid. Percaya sama Allah, percaya. Percaya sama Rasulullah, percaya. Apa buktinya Allah? Tahu. Itu namanya iman taklid. Percaya sama Nabi, percaya. Pernah ketemu Nabi? Belum. Lah kok bisa percaya? Pokoknya saya percaya aja. Itu namanya iman taklid. Percaya sama malaikat, percaya. Benar percaya, benar percaya. Lah emang pernah ketemu sama malaikat? Ya ntar gue ketemu. Pas mau mati ketemu malaikat Israel gitu ya. Lah kok bisa percaya? Pokoknya percaya aja. Soalnya bapak saya itu percaya, emak saya itu percaya. Nah, pokoknya saya percaya aja. Itu namanya iman taklid. Nah ini iman kebanyakan kita Pak. Iman kebanyakan kita tuh begitu. Imannya masih iman taklid. Karena iman kita ini iman keturunan. Suka tidak suka iman kita ini iman keturunan. Karena baru kita lahir udah diajarin di kuping kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikomatin di kuping kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, ilal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah naik biar ada gedean dikit itu bocah, ya. Ngelihat bapaknya sholat, tonggang tonggeng, ya kan. Bapaknya lagi sholat, dia ngikutin di belakangnya. Bapaknya ngangkat tangan, dia ngikutin angkat tangan. Bapaknya ruku, dia ngikutin ruku. Kata bocah di belakang tuh, bapaknya nonggeng apa ya, padahal bapaknya lagi sujud, dia ikutin bapaknya lagi sujud. Ngikutin Pak. Iman kita itu iman keturunan. Nah ini alhamdulillah kita terlahir atau dilahirkan dari keluarga bapak emak kita yang memang udah duluan beriman kepada Allah. Sehingga kita kan gak usah pakai belajar lagi, gak usah pakai ngaji lagi tentang apa itu Islam, apa itu iman. Kita udah beriman kepada Allah. Nah itu iman namanya iman taklid. Jadi iman taklid itu ya pokoknya dia beriman, dia ikut emaknya karena emaknya beriman kepada Allah, ikut bapaknya karena bapaknya beriman kepada Allah. Tapi kalau ditanya apa dalil bukti adanya Allah, dia kagak tahu. Iman sama Allah, iman. Memang pernah ketemu sama Allah? Belum. Buktinya apa ada Allah? Tahu. Pokoknya dia kagak tahu itu. Itu namanya iman taklid. Itu banyak tuh Pak Ibu. Ya, banyak. Nah, yang kedua namanya iman ilmu. Iman ilmu. Nah, iman ilmu itu artinya beriman kepada akidah-akidah Islam, ya. Bima'rifati dalilnya, dengan mengetahui dalil-dalilnya. Ya. Udah paham dia dalil-dalilnya.
Udah paham dia ilmunya. Ilmu akidah itu dia bagaimana dia tahu. Ilmu tentang Allah itu bagaimana dia udah tahu. Ilmu tauhid itu bagaimana dia udah tahu. Ya. Jadi kalau tadi iman taklid adalah ibarat bocah karena dia emang beriman, bapak mamanya beriman, tumbuh dia makin gede dia ngaji di Masjid Al-Ikhlas, dia ngaji di majelis taklim, dia ngaji di mana, dia dapat ilmu. Ya. Dia ngaji sifat 20, dia ngaji sifat wajib, dia ngaji sifat mustahil, dia ngaji sifat jaiz, dia ngaji apa dalil adanya Allah, dia ngaji tentang apa dalil adanya Rasulullah, dan seterusnya, sehingga imannya adalah iman ilmu. Dia beriman karena punya dasar keilmuan. Dia beriman karena dia punya dasar pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan atas dalil-dalil keimanan. Kalau misalnya orang yang pada tingkatan iman ilmu itu, ya iman sama Allah, iman. Apa buktinya Allah? Alam semesta. Nah, dia udah bisa jawab. Alam semesta ini adalah bukti adanya Allah. Lah kok bisa alam semesta ini bukti adanya Allah? Ya bisa. Lah sekarang siapa yang mengendalikan alam semesta kalau bukan adanya Allah? Siapa yang menciptakan langit kalau bukan Allah? Siapa yang menciptakan bumi dan 7 lapis sampai ke bawahnya kalau bukan Allah? Nah kan manusia bisa memprediksi, manusia bisa memperkirakan. Betul. Manusia bisa memprediksi, manusia bisa memperkirakan. Tapi siapa yang tahu? Contoh, ada ilmu tentang bencana. Dalam ilmu bencana itu orang bisa memprediksi kapan terjadinya tsunami atau tidak terjadinya tsunami. Makanya kalau lagi ada gempa, kemudian beritanya terjadi gempa di mana gitu misalnya, nah, dan tidak berpotensi terjadinya tsunami. Tapi itu kan prediksi, perkiraan, ya, perkiraan. Kapan terjadinya tsunami ya nggak tahu. Yang tahu siapa? Artinya ada zat yang memang menguasai alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua dari alam semesta ini, semuanya itu tidak semuanya bisa diperkirakan oleh akal manusia. Gampangnya begini dah gampangnya. Ini sekarang kan udah mulai bulan berber nih. September, Oktober, November, Desember dulu. Biasanya kalau udah bulan berber begini tuh bulan hujan. Bener nggak? Biasanya. Ya. Kita nonton Datu TV pagi-pagi. Perakiraan cuaca. Depok hari ini diperkirakan hujan lebat disertai dengan petir. Pagi-pagi dia liatin, oh iya nih kayaknya bener nih, udah gelap. Roman-romannya ya, kita lihat ke belah kidul ke Bogor sono, udah gelap. Oh iya nih kayaknya bener nih, ntar siang bakalan hujan geledek, banyak petir. Udah tong lu jangan ke sawah, tong kan sambar petir lagi di sawah gitu ya. Diam-diam aja di rumah. Jam datang tuh jam 9, jam 10, jam 11. Nah ini kok hujan kagak datang-datang. Jam 12 malah panas bentek bener. Padahal tadi pagi nonton TV perkiraan hujan. Perkiraan. Namanya juga perkiraan. Lah siapa yang nurunin hujan? Ya bukan manusianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa? Malaikat yang namanya malaikat Mikail, yang punya tugas salah satunya itu buat nurunin. Oh jadi begitu ya. Ini alam semesta ini adalah bukti daripada adanya Allah. Nggak usah jauh-jauh dah. Coba kita ini siapa yang bikin? Mak bapak. Lah mak bapak siapa yang bikin?
Kakek neneknya siapa yang bikin? Lah buyutnya terus sampai Adam dan Hawa. Siapa yang bikin? Kan dia keluar dari batu berujul begitu aja? Kan kagak. Pasti ada yang menciptakan. Lah siapa ini yang menciptakan mata, yang menciptakan telinga? Ya. Kalau dulu kita sering dengar tuh ceramahnya Kiai Zainuddin MZ almarhum. Ya. Allah menciptakan kuping ini sangat indah katanya. Bukan cuma indah, tapi ya elastis. Dulu saya ingat banget tuh Kiai Zainuddin MZ dicerita, seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuping kita yang kayak seng ini, kaku, lah kita lagi tidur ketekuk kuping kita patah, Pak. Nah kan kita kalau lagi tidur miring. Lah tapi kuping pas ketekuk kita bangun, kembali dia dalam kondisi normal. Alhamdulillah. Nah ini kuping. Siapa yang bikin begini? Kalau bukan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang pada tingkatan iman ilmu itu udah bisa jawab begitu, Pak. Jadi kalau dia ditanya, ya, iman sama Allah, iman, percaya. Apa bukti adanya Allah? Alam semesta. Dia udah bisa jawab. Beda sama iman takwa. Nah, yang ketiga, tingkatan iman yang ketiga yaitu iman ain. Ya. Ain itu secara bahasa artinya mata. Apa itu iman ain? Iman ain adalah ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Dia mengenal Allah bi muraqabatil qalbi dengan pengendalian hati. Nah orang tingkatan ketiga ini bukan cuma udah taklid, dia iman, dia udah paham dalil-dalil adanya Allah, dia udah tahu, semuanya udah tahu dalil-dalil. Tapi kemudian ya orang pada tingkatan iman ain ini dia sudah keimanannya itu semakin tinggi dan semakin naik karena dia bisa ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi, dengan mengendalikan hati. Jadi kalau misalnya ambil contohnya gini dah. Ada rasa takut dalam hati kita. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa berharap kepada yang Maha Kuasa. Nah, ketika ada muncul rasa takut itu, ya, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan iman ain. Iman tingkatan yang ketiga. Nah ini udah mulai nggak banyak nih. Kalau iman ain ini udah mulai naik. Ya. Kalau yang taklid banyak. Iman ilmu ya banyak. Kalau iman ain, nah ini udah mulai berkurang. Karena dia sudah pada tingkatan ma'rifat, mengenal kepada Allah. Bukan cuma karena dia mengenal, karena dia memahami dalil-dalilnya, ya. Tapi karena memang sudah bisa merasakan dengan rasa. Nah, itu yang kemudian disebut dengan iman ain. Nah yang keempat itu adalah iman hak. Iman hak. Orang yang sudah pada tingkatan iman hak, dia itu udah paham dalilnya, dia sudah ma'rifatullah. Nah cirinya orang pada iman hak itu, ketika dia melihat segala sesuatu, baik makhluk hidup ataupun benda mati, manusia, hewan, binatang, tumbuhan, semua yang dilihat itu adalah Allah. Ini namanya iman hak.
Kadang-kadang kan kita mah kagak ngelihat orang itu karena jabatan, ngelihat orang karena pangkat, ngelihat orang karena harta. Karena iman kita masih kebanyakan iman taklid, Pak. Belum sampai pada iman hak. Orang pada tingkatan iman hak semuanya itu dilihat ya Allah. Berarti semuanya adalah sama. Kalau kita kan kagak. Ya. Ngelihat orang itu ya karena jabatan, ya karena dia pakaiannya bagus, karena dia turun dari mobil yang mulus. Kalau dia orang yang kita tahu, oh dia orang hartanya banyak nih. Ya. Kalau ketemu sama dia cium tangan, bolak-balik, dia hormat banget sama itu orang yang punya harta. Giliran ketemu sama orang tuanya melengos kayak gitu. Giliran ketemu sama gurunya dia melengos kayak gitu. Tapi kalau ketemu sama orang yang berharta, waduh luar biasa dia, takzim banget, hormat banget. Karena merasa hidupnya dibayar sama si orang yang punya harta gitu. Nah, padahal kalau yang kayak begitu itu Pak dijelaskan dalam kitab Nasoihul Ibad. Ya, ada satu makalah yang dinukil oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Artinya kira-kira begini. Siapa orang yang menghormati seseorang yang lain bimalihi karena hartanya, zahaba sulusu imanihi, maka hilang sepertiga dari imannya. Tuh. Orang yang hormat pada orang lain karena hartanya, atau orang mampang karena bangganya, zahaba sulusu imani, maka hilang 1/3 dari imannya. Banyak Pak. 1/3 dari imannya hilang. Seolah-olah imannya hilang. Percaya sama Allah masih percaya, sholat masih sholat, cuman kualitasnya jadi agak berkurang. Ibarat emas tadinya 24 karat, dia turun jadi 20 karat gitu. Nah, jadi iman tingkatan yang ketiga adalah iman hak. Ya. Orang yang pada tingkatan iman hak ini akan melihat segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya adalah zikir Allah, 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 Allah gitu. Melihat Haji Dahlan, melihat Allah, melihat Ustaz Namu, melihat Allah, semuanya. Lihat semut lagi jalan, lihat Allah, lihat laron, lihat Allah, semuanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan itu Allah. Nah ini udah mulai jarang Pak. Nggak banyak orang yang begini, nggak banyak. Ya, nggak banyak. Tapi insya Allah mungkin ada salah satu di antara jamaah Masjid Al-Ikhlas. Nah, tadi keberapa tuh? 4. Yang kelima, yang terakhir, tingkatan iman yang kelima itu adalah iman hakikoh atau iman hakikat. Jadi kalau yang keempat tadi itu adalah iman hak. Nah yang kelima ini adalah iman hakikat. Nah ini lebih berat lagi Pak. Iman hakikat bukan hanya karena dia bukan karena dia memang sudah tahu dalilnya. Dia udah tahu dalilnya. Dalam setiap situasi baik susah ataupun senang tetap beriman pada Allah. Segalanya yang dia lihat Allah. Tapi ini udah lebih tinggi lagi. Dia udah nggak ngelihat apa-apa. Iman hakikat itu dia udah gak lihat apa-apa kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia udah gak lihat tuh Pak, istrinya dia udah gak lihat lagi ya. Dia udah gak lihat harta, dia udah gak lihat dunia. Yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diibaratkan oleh Imam Nawawi, orang
orang yang pada tingkatan iman hakikat adalah orang yang tercebur tenggelam di lautan, yang dia kagak bakal lihat apa-apa kecuali apa yang dicari, kecuali apa yang dilihat, tepi daratan, tepi lautan. Lah orang kalau udah tenggelam Pak, kecebur tengah lautan, ilo kan dia masih mau nyari-nyari yang lain? Kagak. Pasti yang apa yang mau dicari? Dia mau selamat. Karena dia mau selamat, apa yang dicari? Tepi pantai. Ya kalau ban butut iya kali, kalau ada, ya kan? Pokoknya dia pengen cari yang selamat aja. Yang dicari satu, apa? Tepi pantai. Yang dia kira-kira, ya kalau dia sampai ke situ dia bisa selamat. Ya mungkin benar juga kata Bang Ujang. Yang pokoknya dia fokus yang dicari apa satu. Tapi kan ya Imam Nawawi tidak mengibaratkan tidak mengibaratkan dengan ban butut. Mungkin kalau yang ngarang kitabnya Kang Ujang, nah gitu sekarang begitu. Orang iman hakikat itu adalah yang dia tenggelam seolah-olah sedang mencari ban butut. Itu pengarangnya Kang Ujang tuh. Iya. Nah ini pengibaratan. Ini tamsil. Ya, contoh. Ya. Perumpamaan. Karena orang yang sudah iman hakikat itu udah nggak lihat apa-apa. Ya. Sama duit itu udah kagak kenal lagi. Nah, kalau kita makan dikasih duit 100.000 masih silo. Apalagi 1 juta. Masya Allah. Kasih duit 10 juta melotot Pak. Yang tadinya ngantuk seger langsung. Tapi orang pada tingkatan iman hakikat, ya, orang pada tingkatan iman hakikat itu udah nggak lihat yang kayak gitu Pak. Nah orang yang model kayak begini tuh udah jarang. Ada nggak? Ada. Tapi jarang. Nah, kalau kita mah nih kelihatannya masih pada hijau semua. Matanya masih hijau semua, ya. Iya. Ada mah ada, pasti ada. Cuma Roma-Romanya main di sini masih pada melotot semua kalau dilempar sama duit. Ya. Wallahu alam kita nggak tahu nanti. Nah dari 5 tingkatan iman ini mana yang wajib? Nah kata Imam Nawawi gitu, mana yang wajib? Maka yang wajib itu sebenarnya cuma 2 tingkatan yang pertama. Yang wajib untuk kita iman itu tingkatan kita itu adalah 2 iman yang pertama, yaitu iman taklid dan iman ilmu. Sementara iman pada tingkatan yang ketiga, keempat, dan kelima itu tergantung dari bagaimana Allah yang memilih. Ya. Tergantung daripada Allah yang memilih. Kalau Allah mau menghendaki, ya Pak Sori misalnya jadi orang yang beriman dengan tingkatan ketiga, tingkatan keempat, bisa. Allah menghendaki mengaji dahlan, dia pada tingkatan iman yang kelima, iman hakikat, bisa. Memang ngaji dalam udah kenal duit lagi kan udah begitu. Ya. Udah gak kenal duit lagi dia. Gitu. Bisa. Nah, yang wajib buat kita ini adalah iman taklid dan ilmu. Sementara kalau pada iman ain, iman hak dan iman hakikat itu terserah Allah. Nanti Allah yang menentukan siapa orang-orang yang akan punya iman tingkatan ain, tingkatan hak, dan tingkatan hakikat. Ada itu Pak, masih ada. Dan saya masih menjumpai beberapa orang yang memang secara kriteria dia sudah masuk tingkatan iman ain, iman hak, atau iman hakikat. Kalau iman dalil mah banyak. Apalagi kalau orang sering ngaji, datang majelis taklim, paham dia pasti. Jadi iman punya
5 tingkatan. Iman taklid, ya. Iman ilmu, iman ain, iman hak, ya. Iman hakikat. Kita udah sampai mana? Nah, kita sendiri yang tahu. Apakah kita mau meningkatkan keimanan kita? Ya berarti harus terus ngaji. Kalau orang baru lahir itu imannya iman taklid. Ngaji dia, bertambah ilmu, masuk dia iman ilmu. Ya. Mau sampai pada tingkatan iman yang ain, ngajinya harus lebih dalam lagi. Maka kemudian di kita itu ada yang dikenal dengan torekot, ya, atau tarekat, atau toriko, ya sama kata arabnya itu juga, toriko, tarekat, torikot, ya itu juga. Itu adalah proses di mana ya orang untuk meningkatkan imannya. Yang tadinya cuma sekedar iman ilmu bisa masuk pada tingkatan iman ain, ya. Naik pada tingkatan iman hak, naik lagi pada tingkatan iman hakikat. Karena di thariqah diajarkan orang untuk suluk. Apa itu suluk? Suluk itu artinya untuk berjalan menuju, suluk ilallah, berjalan menuju Allah. Artinya apa? Belajar untuk mengenal. Belajar untuk mengenal Allah. Tuh nanti dah pelajarannya. Ya. Tapi kira-kira ada ilmunya, ilmu namanya ilmu thariqah. Ada ilmu namanya ilmu tasawuf. Ya. Ilmu tasawuf. Ada ilmu kalau kita kan lagi ngaji fikih ini. Kalau fikih itu ilmu syariat. Ilmu syariat. Nah, kalau mau belajar ilmu tentang ma'rifat, ilmu tentang hakikat, itu belajarnya di ilmu tasawuf. Nah, karena ilmu tasawuf itu adalah intinya adalah bicara tentang akhlak. Akhlak hamba kepada Sang Khaliq. Akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan, itu baru pembahasan tentang imannya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal hamdi kashifal gham ya man bi 'abdihi yaghfiru wa yarham ya dafi'a bala ya Allah ya dafi'a bala ya Rahman ya dafi'a bala ya Rahim. Allahumma la tadalana fi majlisina hadzal dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fa yassir umurana wa yassir sudurana. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman alal habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahidi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firana ma ya